Cerah, ada apa di caranya? Apa anak mau pulang tadi ya? Mana kan Nabi mah hujan beneran gede supaya gak bisa pulang. Oh, walaupun hujannya tidak terhalang dengan hujan, kalau kan pulang aja, ya betul kan? Nah, makanya nih hujan beneran dari pagi sampai sore, kira-kira ada yang memaksa pulang nggak? Kalau ditanya nih, ada yang memaksa pulang nggak? Hanya hujan-hujanan pulang. Saking apa? Saking rindunya ke rumah. Ya. Padahal seharusnya rindu ke mana? Ke pondok pesantren, rumah mah nggak terlalu rindu, ya. Jadi rindunya ke pondok pesantren. Jadi kalau hujan gede, coba ditanya kalau hujan gede nih, coba mau pulang asar atau enggak? Mau pulangnya memaksa atau enggak? Kalau seandainya ini seandainya, kalau hujan gede nih, kamu biasa hujan gede ya, ini macam cerah. Coba kalau Abi balik nih, kalau seandainya hujan gede, mau pulang maksa apa enggak? Pulang maksa. Ya, apa-apa. Nah, tapi ini alhamdulillah pagi cerah sehat. Cekar ini kelihatannya, mataharinya, pancaran cahayanya sinarnya luar biasa, sehingga mengeluarkan vitamin D. Itu cahaya matahari itu vitamin D, sehingga berpengaruh kepada anak santri sehat-sehat pagi-pagi. Ya, karena vitamin D itu membentukkan imunitas, ketahanan tubuh. Makanya anaknya sehat-sehat, berbulan suaminya. Alhamdulillah. Allah berikan matahari itu cerah, pagi deh, anaknya sehat-sehat. Sampai sakit aja sama ada berbahagia. Ajinya habis. Anaknya lagi mah sakit tapi parah. Hari ini makanya sembuh semua ini. Ya betul kan? Sembuh ya. Hari ini sembuh ya. Kalau mengaku mah uri-uri kan pura-pura sakit, ya. Datang sakit. Jadi sakitnya dibuat-buat, bukan sakit beneran yang dibuat. Akhirnya pas sakit apa itu? Sakit apa? Diburu apa? Artinya sakit bener penyakit hati. Apa penyakit hati? Malas, ya. Malas itu penyakit hati yang berbahaya. Makanya satrima, ancaman yang paling berat bagi santri adalah penyakit hati. Yang karena malas. Makanya dilawannya apa? Penyakit hati ada obat enggak? Kita tanya penyakit hati ada obat enggak? Ada. Obatnya adalah apa? Memaksakan diri, ya, dipaksakan. Makanya Abi itu juga ingat omongan Abah, Allahumma paksakan. Apa tuh kalau ngomong Allahumma paksakan? Ya Allah, kami akan memaksakan, ya, kami akan memaksakan penyakit hati yang sampai melanda di hati kita. Nah, salah satunya penyakit makanya Nabi bilang, Nabi ngajarin kita berdoa, Allahumma ini a'udzubika minal haji wal hasadi wal juni wal harami wal buruni
Fatimaya wa Mali wa Yasin Akhir wa Dajjal. Apakah doanya? Apa ya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit-penyakit hati. Salah satunya apa? Apa? Wal hasri alal wal juni makjud. Ada beraninya makjud. Malam besok takut. Buka WC takut. Wudu takut. Ada suara yang kencang langsung lari. Apa? Tidur lagi. Pengecut gambarnya. Ya. Al-Harami apalagi pikun. Mau dibilang jahat. Penyakit ya. Yang tidak ada obatnya apa? Penyakit pikun dan kematian dua. Pikun dan kematian. Nah, kalau Al-Harami judul Al-Harami wal bumi. Alir. Alir itu penyakit juga ya. Alir. Alir. Makanya kalau laki-laki itu dapat penyakit itu dulunya. Kalau laki-laki alir itu jelek. Kalau perempuan alir bagus. Kalau laki-laki pengecut jelek. Kalau perempuan pengecut bagus. Tuh, goyang tanah coba bertanya nih. Laki-laki pengecut jelek. Kalau perempuan pengecut bagus. Kalau laki-laki pelit jelek. Kalau perempuan pelit bagus. Ya, bagus. Kata siapa itu? Kata Syekh Nawawi Al-Albani dan kita buku Dulujen. Dalam buku Dulujen, ya, makanya wanita yang pelit bagus, sehingga tidak sembarangan mengeluarkan uang tanpa izin suaminya. Tapi itu miliknya milik istri sendiri. Iya betul. Tapi kan dia kan di bawah naungan apa kewajiban terhadap suami. Makanya kata Nabi dan kita dulunya apa? Walaupun wanita punya harta sedunia dan langit diberikan kepada suaminya, tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya dengan kewajiban istri terhadap suaminya. Ya, itu makanya kita Nawawi kita dulunya itu bagus kalau wanitanya pelit. Laki-laki baik kalau laki-laki itu dan awal. Ya, kalau pelit jelek. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal haji wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli, ya, wal hami wal haram. Hami minum wal haram ampun. Ya, nah santri itu harus gagahnya luar biasa. Gak ada rasa takut, gak ada rasa bingung. Makanya orang ajarin kita apa? Wala tajak, wala tahob. Inna allaha ma'as-sabirin. Wahai kamu jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar
Duratul nasihin. Kita Duratul nasihin itu menyatakan sabar itu ada 3. Atau dalam kitab adalah Duratul nasihin. 1, sabar dalam taat. 2, sabar dalam musibah. 3, sabar dalam maksiat. 2 dan 3. Sabar dalam taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kalau kata Allah ya ikutin. Kata Allah ya ikutin. Jangan kata Allah kita hanya membangkang. Nggak boleh, nggak boleh. Harus sabar dalam taat kepada Allah. Kalau taat kepada Allah, insya Allah selamat. Kedua, sabar dalam musibah. Namanya kita menghadapi musibah, banyaklah musibah seperti sakit. Ya. Musibah bukan musibah sabar, pusing, tak punya duit, dikirimin 5.000 sebulan, tapi ya alhamdulillah sebulan 1 juta 5.000. Ke satu habisnya sebulan 5.000. Gimana sebulan 5.000 ke satu? Kan makan. Nah, cari yang bisa menguntungkan kita. Tapi jangan budi dosa. Yang dasar dosa. Mencuri dosa. Tapi 5.000 sudah cukup. Banyak cara yang kita lakukan. Maka kita mana 5.000 cuma cukup. Kita pilih di sini ada banyak ini aqua. Aqua sekilo berapa? 7.000. Sedangkan punya duit 5.000. Kalau dapat aqua 5 kilo udah berapa? 5 kali 7 berapa? 5 kali 7 35.000. Itu duit yang 5.000 utuh kan? Utuh. Jadi berapa? 40.000. Berkurang apa bertambah? Itu namanya cerdas. Cerdas. 5.000 malah utuh. Makanya aku suka ngajarin anak-anak kalau punya modal uang 10.000 utuhnya harus 1 juta. Ya, itu jangan sampai rugi. Nah, makanya itu harus sabar. Bisa nggak rolanya? Itu kan dikasih akal oleh Allah. Makanya jauhlah. Terus belajar ngaji, belajar ilmu ekonomi. Bagaimana mengatur ekonominya? Makanya jangan pelit, hati. Ya, kalau perempuan boleh nggak apa-apa. Memang kata siapa tadi? Kata siapa? Awami al-Fatani. Kemudian yang ketiga, sabar dalam maksiat. Gak boleh loncat-loncat pagar. Ini mah udah dipagarin itu gerbang masih cari salah. Apakah saya harus berdua? Itu kan maksiat dosa. Makanya sabar dalam maksiat. Sabar. Bisa nahan diri, tidak loncat pagar. Kalau loncat pagar nanti kalau kebetulan naas kita loncat pagar
mati apa hidup? Kalau palanya rusak ke bawah, kakinya ke atas, itu hidup apa mati? Kira-kira? Mati kan? Mati pasti. Patah lehernya. Kalau patah lehernya mati, siapa yang salah? Siapa yang salah? Misalnya itu pasangan lain, padahal kelakuan perbuatannya, ya. Nah itu namanya dosa. Karena kita harus sabar dalam maksudnya. Sabar, ini dosa tidak boleh lah. Ya. Satu yang dipakai itu berarti nggak boleh. Kalau nggak boleh berarti jangan mendabrak itu dosa. Makanya harus sabar. Betul nggak anak siapa yang suka memanjat pagar luar lewat belakang? Oh belakang berdiri no. Kalau dulu lewat sana, jadi itu perempuan, makanya mati udah di pagar 3 meter. Karena tembok yang belakang sudah jebol, makanya di pagar sama juga. Tahunya jangan lagi. Udah main lagi, mami balik lagi kan? Besok tuh udah balik lagi. Ya udah capek, tapi nggak apa-apa lah. Kreatif, otaknya cerdas, kreatifnya luar biasa, subhanallah. Ya, duh, makanya anak-anak sabar. Itu ada berapa? Ngaji walaupun musim malam dipaksakan ya, itu sahabat dalam kalau sholat pada waktunya, sabar. Sholat pada waktunya, sabar ya, itu namanya sabar dalam ya. Terus sabar dalam kepada orang tua dan kepada nanti kalau pulang ya, anak dalam sabar dalam taat. Kalau nanti pulang ke rumah jangan kemana. Nih kalau pulang nanti jangan kemana, abur-aburan. Kalau pulang ke rumah jangan abur-aburan, mentang-mentang punya motor baru. Ya punya motor baru abur-aburan di rumah. Nah itu kita di sana sabar. Ini laki-laki yang ya laki-laki perempuan yang suka pakai motor kayak apa, yang mentang-mentang zaman now, ya, zaman now. Makanya di negara Arab nggak ada perempuan pakai motor, nggak ada. Ya. Kalau di Aceh ada nggak perempuan pakai motor? Ada, tapi di antara dia. Kalau kenapa? Menjaga dilarang pakai pemerintahan Aceh. Makanya dia punya pemerintahan khusus. Ya. Beda dari daerah-daerah lain di Aceh. Karena perempuan pakai jaga enggak apa yang kelihatan. Tapi karena di kita masalah lama-lama kebiasaan. Nah oleh karena itu aku harus sabar dalam taat, dalam musibah dan dalam maksiat. Ya anak-anak ya, anak-anak ya. Kemudian kamu itu ya Abi pesan yang suka satu, yang suka menyakiti guru. Ya sabar juga nih. Satu yang suka menyakiti guru. Ya. Dua yang menyakiti orang tua. Yang menyakiti orang tua. Karena guru dan orang tua itu setara. Ya. Makanya dalam tahlil barang siapa yang menyakiti guru yurahul maramatul ilmi.
yang dirasakan sedikit. Tadi kata Bapak Berguru, yang mendengar aja tapi diamalkan. Ngomong dulu, tapi menasihati dulu, guru menasihati, tapi nggak diamalkan. Ini makanya karbon aja, kari muka. Kalau ada guru, kayak lagi luar biasa, kayak pang sore-sorehan. Di belakang mah kabur lagi, di belakang kabur lagi, baru kadernya udah dilakukan lagi. Nah itu namanya apa kalau bahasa agama? Naik di mulut, naik di hati. Apa namanya? Munafik. Tapi memang hati mah gak bisa dijangkau, jangan punya pikiran hatinya gini-gini gak bisa. Tapi yang ini katanya perilakunya, ucapannya, ya. Kalau hati gak bisa dijajal oleh manusia. Makanya kata Allah apa? Ya sa'alun maka amiru uliruhum min amri rabbi wa ma'uhidu minal ilmi ila qawmina. Ya, ayo baca mana? Apa itu? Wa yas'alun maka amiru. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, tentang jiwa, tentang hati. Uliruhum min amri rabbi. Kata Allah katakan kepada mereka bahwa hati, bahwa ruh, bahwa jiwa tidak akan bisa diketahui kecuali itu urusan Allah. Jadi yang tahu itu siapa? Allah. Makanya Imam Syafi'i menghukumi kalau ingin melihat orang jangan hatinya, tapi apa? Perbuatannya, doyirnya, itu apa? Akum bidoyir. Hukumilah mereka dengan doyirnya, perbuatannya, kelakuannya. Kalau secara kita masih susah. Makanya ada pepatah apa? Sedalam-dalam lautan bisa dijajaki, tapi dalam hati tidak bisa dijajaki. Ya, makanya begitulah ya Allah ajarkan. Nah, makanya jangan suka cari muka. Ya, perbuatan kalau ada tadi kata Bisawir apa? Kalau ada jemuran jangan ambil. Kalau ada guru, bodoh amat. Jadi ada guru. Giliran guru membersihkan guru-guru, giliran kotor guru gak membersihkan bebek. Enggak boleh begitu. Konsisten dalam keadaan kita sebagai posisi kita seperti apa. Ya kalau kita posisi kita satu biasa. Kalau posisi kita ya guru kayak ini guru, kita ini semua ya seperti guru. Nah makanya anak-anak sekalian tolonglah jangan sabar, jangan suka membaca apa sih? Agar baca dia awas. Ya, tolonglah ya. Mamanya bagian. Jadi harus taat kepada orang tua dan guru. Jangan apa tadi? Jangan menyakiti orang tuanya. Ada apa dalam kitab Al-Qasim? Apa? Barang siapa yang menyakiti gurunya, maka yuramu akan dialami keberatan ibunya. Kita kaulinan kecuali sedikit yang dia bisa manfaatkan. Wa anal aliman wa seorang alim, seorang guru itu setara dengan doa. Ya. Jadi kalau kamu
dokter, kamu diagnosanya gini, penyakitnya adalah gini. Kita terima nggak? Terima. Ini obatnya gini, kita minum nggak? Minum. Pakai membangkang nggak? Nah, kalau guru sama, kata guru, kamu penyakitnya males. Ya, kata guru, penyakit males, kamu obatnya haruslah rajin. Ya, obatnya harus rajin. Coba membangkang nggak? Kita aja membangkang nggak? Kata guru, kamu penyakitnya males, cuma kabur, maka obatnya harus rajin. Coba dilaksanakan nggak? Dilaksanakan atau membangkang? Kita aja dilaksanakan atau membangkang? Hah? Membangkang. Tadi kata tahu apa? Guru setara dengan dokter. Kalau kan dokter bakal minta bantu, kenapa ke guru bakal? Hah? Padahal tahu setara. Makanya di situ atau apa? Walau takul tahu mampu. Janganlah kamu bicara kepada kedua orang tua. Tapi itu kan orang tua, guru bukan orang tua. Ya, guru itu orang tua. Nah, orang tua ada berapa? Dua, satu orang tua kandung, dua orang tua ilmuwan. Kalau orang tua kandung, bapak ibu kamu. Kalau ilmuwan ya guru. Itu sama-sama harus dihormati. Makanya walau takul lauma, kamu berkata atau membangkang kepada ucapan-ucapan kedua orang. Apalagi ucapannya aja nggak boleh, apalagi membangkang. Ya, tuh Allah simpel banget, bahasanya simpel tapi tegas. Hanya apa? Kalau kamu tahu mampu, yang kamu berkata orang aja nggak boleh, apalagi menyakiti, apalagi membangkang, apalagi berontak dan seterusnya. Ya, paham? Ya, ditanya paham kan? Kalau paham, ngapain? Dengar apa dilaksanakan? Didengar, dilaksanakan. Ya, paham. Ya. Nah, itu yang ke-1 apa? Jangan menyakiti orang tua dan dua. Jaga nama baik alamat pondok pesantren. Ya, jaga nama baik alamat pondok pesantren. Jangan dicoreng-coreng nama baiknya. Kalau nama baik pondok pesantren sudah dicoreng oleh kamu sendiri, berarti sama dengan mencoreng bukan sendiri. Sama mencoreng bukan sendiri. Kalau muridnya kamu menjalankan pondok pesantren, berarti menjalankan diri sendiri. Kayak kamu, kalau kamu menjalankan orang tua, sama berarti menjalankan diri sendiri. Ya, kalau kamu menjalankan orang tua berarti menjalankan diri sendiri. Sama menjalankan guru, menjalankan diri sendiri. Menjalankan pesantren, menjalankan diri sendiri. Itu namanya suul adab. Nggak tahu kondisi apa dia, ya, ada jelek kelakuannya, ada. Ini harus dijaga hormatan pesantren, terutama menjaga hormatan diri kita sendiri sebagai status apa? Santri. Jadi jangan sampai di sini masyarakat bilang santri. Nah, itu jelek. Jadi harus santri yang soleh dan soleha. Nah, makanya nanti kalau di rumah tolong jangan menggelap orang. Pesan jangan menggelap orang. Kalau itu apa? Udah ciri kesantriannya sudah hilang. Ya, ciri kesantriannya sudah hilang. Mana
diri sarjana, sehingga sastra orang menutupi aurat. Ini laki-laki juga jalan di rumah pakai celana segini, ini laki segini, perempuan pakai celana legging yang pecat itu ya, pecat apa? Pecat ya? Pecat, legging ketat. Ini juga pakai arong, pakai celana legging doang. Udah itunya kelihatan bentuk apanya itu kan? Bentuk apa itu kan? Celana legging bentuk apa itu? Bentuk perahu. Perahunya kelihatan. Nah, nggak boleh nanya, nggak boleh. Ya. Atau pakai kaosnya kaos ketek, nggak boleh itu. Tapi itu kan menutup aurat. Iya, menutup aurat. Tapi yang dimaksud menutup aurat itu tidak kelihatan bentuknya. Tidak kelihatan bentuknya, tidak kelihatan warnanya. Makanya itu namanya sastrul aurat santri. Ini ciri kita lihat apa? Sastrul aurat. Kan? Ini apa? Sastrul aurat. Terus terus apa? Kan? Nikmatnya, nikmat. Ya, nikmat ya. Jadi ada tulisan aurat, ada nikmat. Jadi kalau insan itu nikmatnya punya ilmu nanti. Kamu belum merasakan nikmatnya punya ilmu. Emang kalau jadi ustaz, jadi ulama, emang produknya dari mana? Ditanya, produk-produk pencetak ulama dan ustaz itu dari mana? Dari pesantren, dari santri. Ya, dari santri, dari pesantren. Yang dari umum jarang. 1001 ada. Tapi rata-rata dari pesantren. Itu mah mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, ada ulamanya ada. Mereka punya pesantren, punya. Muhammadiyah punya pesantren banyak Muhammadiyah. Banyak jadi ulama banyak. Tapi yang melengkap biasanya itu santrinya di NU. Ya. Tapi di Persis nggak ada banyak. Belum dibandingkan pesantren Persis banyak. Tapi kita ya banyak pada NU. Tapi itu semuanya nama organisasi, wadah. Tapi tetap ilmu kesantriannya tetap lengkap. Ya, jadi kita tidak punya ilmu santri. Mana yang ilmu santri itu kitabnya dari kecil sampai besar. Semua gaji dari fikih, subfikih, mutahhid, ilmu nahu, ilmu sorof, dan ilmu apalagi banyak. Kalau makanya santri itu serba lengkap ilmuannya, lengkap. Ya, makanya nikmat santri. Tapi saya belum merasa nikmat nanti. Nah, nikmat itu 10 tahun 20 tahun ke depan. Ya. Nikmatnya apa? Kalau bisa mengamalkan ilmunya. Kalau ilmunya sudah bisa diamalkan baru. Makanya tetapi tidak lama. Al ilmu bila amal, asajari bila. Ilmu itu harus diamalkan. Kalau nggak diamalkan dia nggak bisa. Harus diamalkan. Makanya ingin mendapati terus apa jadi kesaksian apa ada apa seolah-olah buat nikmat tawado tawado santri itu harus tawado tawado harus tawado itu rendah hati. Jangan sombong, kata Allah, wala tamsil
apa? Rodul hak, menolak kebenaran itu namanya sombong. Jadi yang dalam maksud kita apa? Rodul hak, menolak kebenaran itu sombong. Kebenarannya dari siapa? Dari Allah Rasulnya dan orang-orang yang memberikan nasihat ya, yang baik, itu namanya kebenaran. Terus kebenaran ada berapa? Dua. Satu kebenaran mutlak, dua kebenaran nisbi. Kebenaran mutlak seperti dari Allah dan Rasulnya. Tapi ada kebenaran nisbi dari Allah Rasulnya. Tapi itu harus melalui kajian-kajian para ulama tertentu yang dinamakan namanya John. Ada yakin, ada John. Nah, John itu kebenarannya 75%, salahnya 25. Kalau yakin ilmu kebenarannya 100%, salahnya tidak ada. Nah, banyaknya mana John? Makanya lahirlah berbagai disiplin ilmu. Ilmu apa? Ilmu fikih, karena Allah dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang disebut dalam Al-Quran namanya apa? Ayat mutasyabihat. Dan yang mutlak namanya ayat muhkamat. Dan muhkamat nggak usah dikaji-kaji lagi. Kalau mutasyabihat itu dikajian. Namanya istinbat. Istinbat itu adalah kajian-kajian para ulama. Lahirlah ilmu usul fikih Imam Syafi'i. Ya, makanya harus tawadhu. Tawadhu itu apa? Rendah hati, menolak kebohongan. Jadi bohong itu apa? Sombong itu apa? Sombong itu apa? Rodul hak, menolak kebenaran. Itu sombong. Nah, jadi orang yang sombong itu adalah menolak kebenaran. Dia langsung kalau dikasih nasihat langsung marah, jor-joran, seolah-olah dia paling benar-benarnya, padahal dia adalah paling sombong-sombongnya. Bukan benar sombong-sombongnya. Namanya apa? Rodul hak, menolak kebenaran. Itulah orang yang sombong. Kalau orang tawadhu, kalau dikasih nasihat, anak-anak ini dia tawadhu ya tenang hati. Kalau dikasih nasihat dia tenang hati. Itu tawadhu, bukan menolak. Dia tenang, terima, tenang, pikirannya jernih, tenang, ya, nggak marah-marah, tapi tenang, lembut, ya, itu namanya tawadhu, menerima yang benar. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Asr apa? Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua manusia rugi. Innal insana lafi khusrin itu pakai lam litahdil. Pakai lam itu sungguh dan sungguh. Terus pakai inna lagi, inna ditauhid, inna insana. Terus insana itu mufrad memasukkan alif lam, namanya mufrad dijam'i. Apabila mufrad memasukkan alif lam, maka menunjukkan umum am. Ya, padahal mufrad sendiri, insan sendiri, tapi karena masukkan alif lam dalam kitab Jamu Jawame namanya mufrad dijam'i. Ya, ini kelas 12. Mufrad yang namanya adalah
hukumnya jamak umum. Walaupun mufrad tapi umum, berarti semua nama manusia inna insana lafi, manusia dalam keadaan rugi dan rugi pakai inna dan kita. Terus apa lagi? Inna insana lafi muslim. Kalau ada inna maka semua lalu dikasih. Kalau ada am maka berlaku lagi mutasi. Apa tasis? Tasis itu satu tasis mutasir, dua tasis munfasil. Kalau tasis mutasir maka tidak boleh terpisah dengan beberapa. Kalau tasis mutasir maka satu ada ilah, terus ada sifat, dua ada kait. Nah ini sana muslim ditasis semua manusia rugi, maka tasisnya tidak akan rugi semua kecuali yang akan rugi siapa? Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Satu orang yang beriman, dua yang beramal soleh yang baik-baik. Terus watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dia selalu menerima nasihat yang baik-baik. Nah, kalau nasihat yang baik, makanya laksanakan supaya kita tidak termasuk orang yang rugi. Ya, karena ini kita nanti tidur aja tuh, susah. Jadi tidur dulu. Jadi nggak apa-apa kita aja. Ya kalau lagi jelasin nggak apa-apa. Tidur lagi. Makanya dinasihatin ini besok begini. Nanti kata Ibu Sawir, dinasihatin hari ini besok begini. Atau tidur sih nasihatinnya, atau susah, susah. Ya, susah. Atau gak nyambung. Nah, ini pada hari udah ngejelasin begitu detailnya luar biasa. Oke. Ini ciri-ciri kesatria apa tadi lah? Tawadu berarti jangan sombong ya. Kebalikan berarti apa? Kebalikan berarti apa? Sombong. Tahu apa? Walaupun dari marwah. Jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong dan itu saat itu harus tawadu. Tawadu itu apa? Menerima yang hak. Mana yang hak menerima? Tawadu itu apa? Mana tawadu? Satu. Mana tawadu tadi ya? Mana tawadu? Tidak yang sana tapi jadi tidak amanu. Satu beriman pada Allah. Dua selalu beramal baik, soleh dan solehah. Tiga menerima nasihat. Ya, tiga menerima nasihat, tidak pernah membangkang. Itu namanya tawadu. Terus yang terakhir apa? Santri. Apa warok api. Gak pernah makan yang haram, gak pernah gasar, gak pernah bully, gak pernah ngabuni, gak mau. Ya. Itu namanya api. Jadi saat itu warok api. Janganlah warok api. Lebih baik lapar daripada makan barang yang haram. Karena barang haram yang masuk dalam tubuh kita akan menghambat manfaatnya ilmu. Capek kata Ibu Soler apa? Kamu capek 6 tahun tapi tidak dapat apa-apa. Rugi kan? Katanya rugi. Nah kalau rugi siapa yang merasakan? Diri kita sendiri udah rugi biaya, udah rugi waktu, tapi nggak bisa manfaat ilmu. Capek. Capeknya oleh siapa? Manfaat oleh diri kita sendiri. Mana? Tadi tidak warok. Makanya sembrono punya teman, udah apa ambil.
di dunianya akan berat, apalagi nanti di akhirat. Udah lama lah di akhiratnya, di dunia dulu lah. Di dunianya kamu sengsara, tak akan mendapatkan ketenangan hidup, yang tak akan mendapatkan kenikmatan hidup, yang ada pusing dan pusing dan pusing, berontak-rontak karena kesombongan dan keangkuhan, berontak seolah dirinya pak benar-benarnya, padahal sudah kesombongan. Bagaimana benarnya? Orang sombong mana benarnya? Menolak kebenaran bagaimana benarnya? Ya, atas iblis di iblis bilangnya apa? Dia ditanya, iblis bilangnya apa? Paling benar kan? Ya Tuhan, aku tidak mau tunduk kepada Nabi Adam, aku yang paling benar. Nah, aku diciptakan dari apa? Nabi Adam diciptakan dari mana? Bagusan mana kata Nabi, kata iblis? Bagusan aku. Kata dia menganggap dirinya benar, padahal kata Allah salah kamu, karena nggak tahu aja. Ya, emang orang sombong benar? Ya ditanya orang sombong benar? Salah. Yang benar mana? Orang tahu aja, tahu dia apa? Benar di mana? Hak dan yang tasnya. Makanya kamu tolong kalau dinasihati jangan ikut. Ada waro apa? Api. Dari segi makanannya api, dari segi perbuatannya api. Ya, perbuatan apa? Tak pernah apa ambil hak orang lain, tak pernah memasukkan makanan dalam tubuhnya. Ya, barang banyak haram. Nampaknya kata Allah apa? Wa qulu wa qrobu wa halalan thayyiba. Apa nah? Ayo. Wa qrobu wa qulu wa qrobu wa halalan thayyiba. Iya, makanlah dan minumlah dengan halal menurut agama, menurut hukum, menurut syariat, baik jamnya maupun yang bukan jamnya, halal. Terus kedua, thayyibah, alami. Ya makanannya yang masih alami, yang tumbuh di alam Allah, di bumi Allah, yang kena tersinar matahari, itu namanya alami. Jadi alami itu apa? Makanan yang tumbuh di bumi Allah, yang terkena sinar matahari, itu namanya alami. Kalau alami pasti sehat, kalau sehat pasti gagah, kalau gagah maka rajin sholat malam, rajin puasanya, rajin ngajinya, rajin sekolahnya dan sebagainya, karena tidak ada penghalang dalam jiwanya, karena makanan yang masuk adalah makanan yang halal. Oh iya. Terus kalau wasrobu jangan kamu berlebihan dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Maka langkah setan mana? Jangan mengikuti langkah setan. Tadi gasap, baju temannya dipakai, sendal temannya dipakai, sepatu temannya dipakai, aduk temannya dipakai, apa sijinya? Itu namanya gasap. Dalam kitab apa itu dalam kitab apa? Sulamut Tauhid itu gasap dimasukin ke dalam kategori dosa besar. Dosa kecil itu besar lagi. Kalau dosa besar ya harus tobat berarti ya. Kalau tobat berarti harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau minta maaf berarti tidak mau menyesali akan perbuatannya. Misalnya harus minta maaf kepada bersangkutan. Cukup minta maaf, cukup menurut agama. Ya, menurut agama waktu minta maaf kamu waktu. Ini
minta maaflah kamu. Ya, jangan sombong kamu. Ya, kalau Nabi Adam aja minta maaf, sehingga si iblis nggak pernah minta maaf. Coba Nabi Adam minta maaf nggak? Minta maaf. Minta maafnya di hati apa di ucapan? Dia ditanya kalau minta maaf di hati di ucapan. Di ucapan, nanti pas susah ngomongnya. Coba di hati. Mati. Nggak bisa. Pasti di ucapannya apa? Maafin saya ya. Coba di hati atau di lisan? Sombong kalau bilang dengan minta maafin hati. Sombong. Ada Abi udah bilang, wa yas'alun naha aniru uliru min amri. Tegas tuh Al-Quran. Nabi sampai bilang, wa yas'alun naha aniru uliru min amri Robi wa ma'utitu minal ilmi ila qolilah. Terus kenapa? Ayat selanjutnya apa? Ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya. Begitu susunan Allah ajarkan hambanya. Jadi kalau ditanyain apa? Wastafaina min ibadihi. Maka aku pilih hamba-hamba. Maka Allah akan memilih hamba-hambanya. Inilah santri-santri pilihan Allah. Amin. Kamu calon-calon kiai dan ustaz. Amin. Ustazah dan ustazah, kiai, ustazah. Tapi yang perempuan nggak ada kiai. Iya, perempuan udah ustazah aja. Ya, kiai itu ada aja di perempuan. Terus ulama jadi laki, kalau perempuan kan ulama. Kalau menyebutnya ulama laki-laki, maka perempuan masuk. Kalau menyebutnya perempuan, maka laki-laki nggak masuk. Makanya kalau menyebut ulama berarti perempuan masuk kategori ustazah. Ya ustazah kan disebut ulama. Nama ustazah nama, tapi belum tentu ulama. Ulama itu orang yang mengetahui ilmu Allah. Mana ilmu Allah? Ilmu fikihnya paham, ilmu usuluddinnya ngaji, ilmu fikih ilmu nahwunya paham, ilmu sorofnya paham. Kita dari kecil sampai gede dia paham. Itu namanya ulama. Ini mah disebut ulama. Anak kita jamu jawabnya nggak punya. Anak kita batuin nggak punya. Anak kita ukur julumannya nggak punya. Ilmu mantainya nggak punya. Ini punya yang mana? Beli kitab perempuan. Di mana? Di download. Di Badugel belinya. Nyari di Badugel. Jadi bapak moyangnya itu di Badugel. Bukan di kitab ini. Badugel. Ya, keren di Badugel. Coba kalau punya kitabnya. Mana kita ketemuin? Nih, lama. Makanya kami diajarin Mu'min, Alfiyah, Warahmah, berbagai beda-bedanya. Jawabnya, bagi khusyuk itu diajarin dari kecil sampai gede. Supaya kalian jadi ulama-ulama besar. Amin. Jadi ustazah jadi kamu jadi ulama besar. Mana ulama? Inama ya Allah intibadil ulama. Al-Quran. Ayo para inama ya Allah intibadil ulama. Sungguh yang takut kepada Allahnya ulama. Jadi kalau nggak takut kepada Allah ulama enggak. Jadi ulama itu yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Takut makan barang haram, takut membuli orang, takut mencuri,
Tapi kerjaannya ulama itu kan apa? Ngajar, nggak pernah mikirin apa, nggak mikirin ini aja. Tapi itu kita banyak, nggak mikirin kita itu banyak. Ke ulama, istilah ulama itu nggak mikirin kita tapi itu banyak. Heran. Atau apa? Wa ma min dabatin fil ardi Allahu rizquha. Jangan takut itu. Semua yang ada di alam semesta Allah lah yang menanggung rezekinya. Itu siapa yang ditanggung rezekinya? Orang yang bertawakal kepada Allah. Salah satunya adalah ulama. Ulama tawakal. Karena siapa? Tawakal itu apa? Tahfidz, memasrahkan diri kepada Allah. Terus dengan cara apa banyak dirinya? Sholatnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya, zikirnya, punya wiridan khusus. Zikiran sama orang punya sama lain kalau ini. Tapi wiridan khususnya berbeda-beda. Namanya riyadho. Riyadho itu latihan spiritual. Ritual itu namanya wiridan. Punya wiridan santri mah punya wiridan khususnya. Tapi wiridannya apa? Udah, kami sudah kasih. Kamu amalkan Bismillah minimal 100, maksimal 1000, maksimal lagi 10.000. Kata Imam Nawawi, barang siapa yang mendawamkan Bismillah, maka kebutuhannya akan terjamin oleh Allah. Yakin? Yakin. Jangan lagi puasa capek. Udahlah, itu Bismillah. Terus salawat banyak. Itu namanya wiridan khusus. Saat itu punya wiridan untuk mendekatkan takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Namanya apa? Melalui riyadho spiritual. Ya anak-anak ya, supaya kita takut kepada Allah. Ini namanya sholat ini bagi ulama. Supaya kalian jadi ulama. Amin. Ya anak-anak, mau jadi ulama. Mau jadi ustazah. Kalau ustazah dan ulama harus takut kepada aturan-aturan Allah dan Rasul. Itu jadi santri ya. Wah, jadi ciri-ciri santri itu satu apa? Belum lagi ciri-ciri santri satu apa? Dua, satu santri loh. Dua, iman. Tiga, tawadu. Empat, warahmati. Ya, tolong diterapkan dalam kehidupan kalian nanti di rumah maupun di pesantren. Ya anak-anak ya, anak-anak ya, anak-anak ya. Kalian menjadi orang yang soleh dan soleh. Apa? Kalau ustazah dan ustaz dan kiai semua ulama. Kemudian tolonglah pasang Nabi, jangan mencoreng nama baik pesantren, tolong jaga nama baik diri kamu dan pesantren. Sikap-sikap kamu harus sangat penting dalam meningkatkan pesantren. Kalau kamu berbuat kejelekan di pesantren, sama dengan menghancurkan pesantren. Paham? Ya, nama baik pesantren dijaga sehingga orang tua yang anaknya mau pesantren senang kalian, sehingga tertarik, sehingga menitipkan anaknya ke pesantren kalau habis bukan bantuan, tapi
bersyukur tahajud dinikmat, bukan sombong tapi tahajud dinikmat. Al-Mutajab sebenarnya, kalau orang tua yang paham minta dinikmat, tapi yakin dari kitab terkecil sampai terbesar jarang diajarkan di pesantren modern, jarang diyakin jarang sampai pesantren modern jarang, kitab-kitab terkecil sampai terbesar dia oleh kibatul ahyan jago Jawa ya ada jarang yang makanya bersyukur ini tahajud dinikmat ya. Makanya habis itu saya apapun kita diajarin nggak ada apa-apanya kalau kamu punya sifat-sifat perilaku yang gak bagus. Makanya intinya tadi apa? Tawadu, mencerminkan nama baik di kamu dan pesantren, sehingga orang lain terikat dan senang melihat pesantren kamu. Di antaranya adalah al-mutajab Qudus ya, al-mutajab Qudus. Mutajab adalah yang terbaik. Siapa yang memberikan yang terbaik? Aku sendiri, alumninya. Kalau pengen anak ilmunya yang suka menceritakan hal yang jelek-jelek. Kalau pengen anak ilmunya yang suka menceritakan yang aib-aibnya. Semua aib pasti ada, tapi harus ditutupi. Makanya kata Nabi apa? Waman satara aib, barang siapa yang menutupi aib, maka Allah akan menutupi nanti aibnya di akhirat. Ya, kalau itu dicapai. Jangan satu bangga menceritakan aib pesantren, gini dijelekin pesantren. Yang terlalu bangga itu sama dengan merusak karakter diri kamu sendiri. Kamu lihat, perhatikan nanti kalau ada santri, maaf ya, kalau ada santri yang menjelekan pesantren, kamu lihat nanti ke depannya 10 tahun 20 tahun, perhatikan hidupnya. Ingat itu, kami udah berkali-kali. Jangan dilihat hari sekarang, nanti 20 tahun ke depan. Kalau santri menjalankan pesantren di mana dia makan di situ, berak di situ, mencari ilmu di situ, tapi menjalankan pesantren dan gurunya, sama dengan merusak karakter dirinya nanti, merusak segala-galanya. Itu namanya penyakit yang merusak diri sendiri. Ya, orang lain. Salah satu merusaknya apa? Rusaknya apa? Maka kamu tidak akan menikmati manfaatnya itu. Tadi apa Nabi bilang? Yurobul barfasil akan dihalangi keberkahan. Makanya kalau kamu menyakiti guru, kemudian menjelekkan pesantren, jangan merasa bangga, ya jangan merasa bangga. Tapi nanti biar 20 tahun ke depan, kalau ingat ngomong lagi, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, rasakan hidupnya sedang. Pertama dia maju, nanti lama-lama tidak ada sedih-sedih. Gak percaya, banyak kasus-kasusnya, banyak kasus-kasus santri-santri yang suka menjelekan. Tapi kalau anak sekolah yang umum sama aja, yang umum suka buat pura-pura sekolah, membuat jadi guru, paling nggak lawan, ya paling nggak dia pada saat itu doang dia lawan, karena setelah jatuh hidup. Gak percaya. Kalau tuh yang anak dua umpamanya melawan sampai mukul gurunya, ya paling gak mau kasihnya ke polisi. Udah dibawa polisi, gurunya sakit hati. Ya paling gak 10 tahun dia akan jadi apa? Atau 20 tahun akan jadi apa? Gurunya sakit hati akan hilang, gak akan hilang. Perlakuan dia akan hilang, gak akan hilang. Tetap akan tergores sepanjang hayat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hasanah dari Aminati Haji Bagus Soli Renesi. Mudah-mudahan menjadi semangat bagi kita dalam menjalani lebih sukses lagi. Amin ya rabbal alamin. Doa hasanah selanjutnya adalah Abina Haji Abu Bakar Haji Abu Bakar Sanusi SPTI. Bagi persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para santri yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi tidak banyak lebar, cuma hanya membaca tentang tawadu. Tawadu memang dianjurkan oleh Islam, oleh agama, karena Allah sudah berikan contoh pohon padi. Padi kalau ada isinya itu berdiri apa ngeluh? Ngeluh kan? Itu tandanya orang yang punya ilmu sombong. Semakin banyak ilmunya semakin ngeluh. Karena apa? Karena ada langit masih ada. Ada yang pintar masih ada. Kenapa? Karena ilmu yang Allah berikan kepada hambanya hanya setetes air yang dicelupkan jarum jemik ke dasar langit, itu kecil, sedikit, sedikit sekali. Meskipun sedikit, coba, masya Allah, manusia bisa naik ke angkasa dengan hanya ilmu sedikit, bisa membuat pesawat. Itu cuma hanya ilmu sedikit yang memberikan. Makanya jadi santri mah harus tahu di antaranya. Jangan mempunyai karakter iblis alaihi dulu. Iblis mah ya Allah dari dulu sampai sekarang belum sujud ya
ikutin hawa nafsu setan. Setan banyak di sini tidak mau lagi. Padahal ganjil kelopak mata ngantuk, nggak ada kanyang-kanyang nanggung. Memang kenikmatan dunia yang Allah berikan tiga: satu nikmat tidur, dua nikmat makan dan minum, tiga nikmat nikah. Itu doang. Nikmat dunia yang Allah berikan banyak tiga. Tidur diantaranya. Oh, banyak orang pengen enak di rumah bukan oman. Kalian kan duduk aja tidur. Alhamdulillah. Dua makan. Banyak orang pengen nikmat makan, pengen nonton malam, coba makan obat itu semuanya enak makan. Kalian kan makan di pesantren sampai ikan asin, tempe, tahu, baik tinggi ke ayam kerongkongan, nikmatnya luar biasa. Karena apa? Kenikmatan punya Allah. Allah berikan kenikmatan, makan apa aja kalau Allah kenikmatan. Ketiga, nikah. Nikmat nikah luar biasa. Nikah sunnati pama merokibah dengan pada. Nikah itu nikmat. Di samping nikmat dia luar biasa. Makanya nikah. Makanya kenikmatan dunia hanya tiga yang Allah berikan kepada hambanya: nikmat tidur, nikmat makan dan minum, nikmat nikah. Di luar tidak. Cuma hanya tiga. Disinilah kalian harus bersyukur menjadi santri wala satria, pencetak ulama-ulama salafus salih. Karena al ulama'u wa wasatul. Paham itu kalian hadisnya? Karena ulama mewaris para nabi, tidak ada nabi dari Nabi Adam sampai nabi terakhir mewariskan dunia, tidak ada satu, tidak ada para nabi. Semua mewariskan tauhid, ilmu akhlak. Makanya para nabi dan rasul ini diutus ke dunia yang pertama membina tentang akhlak, baru. Makanya kata Fauzi Abdul Qadir, lebih baik orang yang bodoh daripada orang yang bodoh beradab, daripada orang yang berilmu tidak beradab. Dengan mana? Mendingan orang bodoh tapi tidak beradab. Buat apa orang yang berilmu tidak beradab? Banyak di zaman sekarang ulama-ulama lilin. Tahu lilin kan? Orang lain mati terangi, diri sendirinya kebakar. Inilah dari zaman ulama banyak. Banyak ulama lilin namanya. Orang lain mau nasihat gini-gini, diri hukum dirinya dipakai. Ini ulama-ulama lilin namanya. Banyak dari zaman sekarang memang udah itu. Makanya ulama ada dua, ada ulama erat, ada ulama dunia. Tinggal kalian mau pilih ulama mana? Ulama dunia atau ulama erat? Kalau ulama erat dia fokus, tidak keluar dari gerogol ajaran-ajaran Spanyol, tidak keluar. Semuanya memang syiar agama, tapi berbeda tata caranya. Ya, karena itu tapi nggak panjang karena waktu sudah 9:30. Ya, cukup sekian Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Mauidul Hasanah yang kedua oleh Abina Haji Abdul Hasan SPDI. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankannya menjadi lebih tawadulan. Amin ya rabbal alamin. Ike, mau pulang nggak? Yang dia. Siapa yang mau sukses angkat tangan?
Jadi siapa yang mau sukses angkat tangan? Oke. Dari beberapa cek tadi ada yang bergerak dengan cepat, ada yang bergerak dengan lambat, ada yang setengah-setengah. Mengapa harus dicek seperti itu? Karena 12 yang terutama belakang. Gerakan kamu itu adalah barometer dari diri kamu sendiri. Kalau kamu bergeraknya lambat, kamu berarti orangnya lambat. Padahal sukses yang kamu inginkan adalah untuk diri kamu sendiri. Paham? Benar nggak? Jangan jauh-jauh, lihat diri dari kamu sendiri. Kamu aja ngatakan begini, ada yang begini, ada yang begini. Saking lemahnya motivasi yang ada dalam diri kalian. Apakah mungkin karena puasa? Bukan. Karena hal dalam diri sendiri. Benar nggak? Ketika diberi nasihat sama guru, dengarkan, laksanakan, amalkan, istiqomah, beres. Jangan cuma di depan guru tajam cium tangan bolak-balik, tapi kabur, tapi nyolong. Oh jadi apa? Makanya kadang suka heran. Oh lulusan pesantren nggak jadi apa-apa dia ya. Oh bisa begitu ya, bisa begitu ya. Lebih baik kita introspeksi diri sendiri. Selama mondok, bahasa kasar gua ngapain? Nyolong, ya kan? Membuli anak, membuli adik-adik. Karena apa? Karena itu ada dan bukan dibalas langsung. Ada yang langsung, ada yang tidak. Ada yang langsung, contohnya apa? Nyolong ketahuan digebukin. Oh, karma langsung. Karma tidak langsungnya apa? Nyolong, korupsi, banyak duit. Belum ditangkap, bentar, udah tua, penjara mati. Bener nggak? Karena hari perhitungan itu di dunia juga ada. Kalau kamu pengen sukses, dari sekarang kamu gerakan kamu dirubah. Yang tadinya lambat jadi cepat. Pernah ingat waktu itu ada salah satu calon presiden lebih cepat, lebih baik. Punya moto seperti itu. Kenapa? Karena kalau begitu ada kesalahan lebih cepat diperbaiki daripada lambat terlalu teliti. Seperti tadi, angkat tangan, ada yang pelan-pelan, atau mungkin ragu. Padahal buat siapa? Buat diri sendiri. Ingat, gerakan kamu akan mempengaruhi kesuksesan kamu. Keberkahan akan dipengaruhi oleh ketajiman kamu selama di pesantren. Ingat, sebelum perpulangan yang lalu ada beberapa ketajiman yang harus kita lakukan di pesantren. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Ayo, depan dapat reward 100.000. Nanti di kantor nanti. Yang berani ke depan. Tengah nggak apa-apa. Apa? Seingat nggak? Seingat nggak? Setuju? Jangan ngomong di belakang, ngomong di depan. Gentle, berani. Gak bakal dihukum, malah dapat duit. Kalau yang di belakang berarti ngaji bahasa Jerman itu. Udah lama di Jerman jadi rumah. Ngaji ya rupanya. Yang pertama, tajim terhadap udah paham semua lah itu mah ngaji mah. Ada yang sambil cium tangan, ada yang duduk. Yang kedua, tajim terhadap peraturan. Artinya apa? Peraturan yang terpampang tuh di tembok tuh gede tuh, peraturan pondok pesantren Al saja. Belum motonya di sana tuh di gedung lama. Ada salah satunya apa? Disiplin.
Terus apa lagi tuh? Ada 5 panca pondok. Panca jiwa pondok. Itu apa nggak coba tuh? Ah? Itu juga harus ditajini ya, peraturan, karena peraturan tidak sembarang dibuat. Itu untuk diri kalian sendiri, untuk menunjang kesuksesan, keberkahan kalian. Yang ketiga, tajim terhadap apa? Tajim terhadap ilmu. Ada kitab, lembaran kitab jatuh, ambil. Jangan diem, itu bukan koran. Enggak. Apalagi ada Quran jangan taruh di lantai, taruh di atas. Minimal di bawahnya ada buku atau apa gitu. Jangan sampai datar sama lantai. Oh lihat, pesantren tahfiz. Begitu lihat tajimnya terhadap Al-Quran. Supaya apa? Supaya cepat masuk ilmunya. Sama juga dengan ilmu yang lain. Kitab, buku jangan ditaruh di lantai, taruh di atas. Nemu, ambil, atasin. Itu ya, itu namanya tajim terhadap ilmu. Buat apa kamu ngapalin misalkan Alfiah 200 page, tapi kitab jatuh aja diem. Itu sekelas kitab. Apalagi kalau sudah mengamalkan yang namanya kebersihan. Ada sampah, ambil. Dulu pernah Bapak kunjungan ke salah satu pesantren di Jawa Barat, pesantrennya Habib itu. Begitu terharunya ketika ada sampah di kolong mobil, santrinya lewat, maaf itu sampahnya. Begitu hebatnya santri menegur kamu yang buang sampah atau yang meletakkan sampah di bawah, padahal bukan tempat sampah. Bisa nggak begitu tuh kira-kira kita mengamalkannya? Kita tadi lihat, dengarkan nasihat dari guru. Kalau orang sudah ikhlas, tidak perlu dilihat, tidak perlu ingin dilihat, tapi berjalan dengan begitunya, dengan ikhlas mengamalkan ilmu. Ya, ingat ya, ada berapa tajim? Ya, tajim terhadap guru, peraturan, sama ilmu. Kenapa kok peraturan ditajimi? Bukan ditajim dalam artian harus ditanggung peraturan, tapi melaksanakan peraturan, melakukan kewajibannya, menjauhi larangannya. Tajim terhadap ilmu itu harus sudah dibiasakan. Sekali lagi, siapa yang mau sukses? Yang mau hidupnya berkah? Yang mau pulang? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian jadi anak yang sukses. Berkah di dunia, berkah di akhirat. Jangan lupa Bapak sampaikan kepada kalian, begitu pulang kalian harus bisa menjaga sopan santun, adab, ya. Kemudian diberitahukan ke tetangga kalau mau yang daftar kamu saja dipersilahkan hubungi Pak Samsul atau saya. Kemudian kalaupun ada sesuatu hal yang kurang baik jangan dibicarakan di luar. Tadi ingat, karma itu ada 10 atau 20 tahun lagi bagi yang menjelekkan entah itu pesantren manapun, pasti ada karmanya. Lebih baik kita introspeksi diri. Justru kalian, menurut saya, menurut Bapak pribadi, kalian bersyukur di Al-Muntazam. Kenapa bersyukur? Semodern-modernnya Al-Muntazam masih menjaga tradisi pesantren. Apa itu? Kitab kuning yang sudah jarang sekali di super modern, pesantren super modern. Coba kalian tanya teman kalian nanti begitu pulang, kamu ngaji amil enggak? Ngaji jurumiyah enggak? Mungkin kalau jurumiyah banyak. Ngaji amil enggak? Yang mau tanya mah ngaji. Walaupun punya sekolah, gedung sekolahnya
bagus, lab komputernya juga ada. Kita masih menjaga tradisi pesantren. Makanya beruntung kalian punya guru Abi Kiai Haji Sori, Abi Haji Abu dan lain sebagainya, karena masih bisa menjaga tradisi pesantren. Terkadang ada pesantren yang super modern kayak hotel, prasarannya kayak hotel, tapi ngajinya nggak ada kitab kuningnya. Ya Bapak tidak bisa menyebutkan. Kalian justru beruntung, Al-Mutajam konsisten menjaga tradisi pesantren, dan insya Allah dengan menjaga tradisi pesantren tersebut, hidup kalian, ilmu kalian memiliki sanad yang jelas, bukan asal-asalan, asal mentang-mentang bisa baca ini, yang penting kita bisa baca, bisa searching di Google, bla bla bla, tapi nggak ada sanad. Sama saja, karena ilmu itu butuh sanad. Nah, kewajiban tuh sanadnya dari mana? Dari Cipasung dari mana? Dari gurunya. Tidak sembarangan dari pesantren itu. Kalau bla-bla mah gampang, tulis aja untuk pesantren bla 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 bla. Fasilitas hotel misalkan, bayaran rent 5 juta per bulan. Bisa saja kayak gitu mah, karena orang terkadang mondokin anak itu melihat dohirnya dulu. Wow, keren banget nih kayak hotel, berani dah sebulan 10 juta. Nah, mau mondokin apa mau? Bapak tinggal di hotel. Justru di pesantren itu kalian diajari kesederhanaan, makan dengan seadanya, yang penting buat tenaga, buat ngaji ada, buat sekolah ada, buat ibadah yang paling penting. Sekarang pertanyaannya, kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk itu saya dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ingat, gerakan kamu akan mempengaruhi masa depan kamu. Hati kamu akan mempengaruhi keberkahan kamu. Pikiran kamu akan mempengaruhi luas lapangnya hati kamu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya musyafaah dipimpin oleh Ustaz Haji Samsul SPD. Allahumma shalli ala nabiyyika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala banyak nih ya, ada 200 berarti satu-satu jadi 200. Amin ya rabbal alamin.